Sepertinya sudah jadi hukum alam kalau habis lebaran, isi dompet mendadak ikut kembali ke fitrah, alias jadi nol lagi. Padahal, kita sering nggak sadar kalau sisa saldo yang menguap itu bukan karena kebutuhan pokok, tapi karena ego yang nggak terkendali di balik kata, mumpung setahun sekali. Yuk, kita bedah bareng-bareng 10 jebakan pengeluaran yang sebenarnya bisa kita tekan supaya setelah hari raya, hidup kita nggak malah jadi drama keuangan. Satu hal yang paling sering bikin kita kalap adalah belanja bahan dapur, seolah-olah pasar bakal tutup selamanya. Kita merasa harus menyetok daging sapi, ayam, sampai sayuran dalam jumlah besar di dalam kulkas. Padahal, kalau kita jujur pada diri sendiri, biasanya setelah hari kedua lebaran, lidah kita sudah mulai bosan dengan makanan berat yang bersantan. Ujung-ujungnya, anggota keluarga malah lebih pengen cari yang segar-segar seperti bakso di pinggir jalan, atau sekadar jajan buah. Masalahnya, bahan makanan yang sudah dibeli mahal-mahal tadi seringkali terlupakan di pojok kulkas. Sayuran jadi layu, daging jadi kurang segar karena terlalu lama membeku, dan akhirnya banyak yang terbuang percuma. Padahal sekarang pasar dan swalayan cuma tutup 1 atau 2 hari saja. Membeli secukupnya untuk menu utama jauh lebih cerdas daripada memenuhi freezer yang akhirnya cuma jadi tumpukan bunga es dan sisa makanan yang mubazir. Memang ada perasaan tenang kalau melihat kulkas penuh, tapi ketenangan itu palsu kalau ujung-ujungnya jadi pemborosan. Kita harus mulai belajar membedakan mana kebutuhan untuk menjamu tamu dan mana yang cuma sekadar rasa takut kekurangan stok makanan. Cobalah untuk lebih taktis dalam berbelanja. Fokuslah pada kualitas bahan yang akan langsung dimasak pada hari raya saja. Dengan begitu, kamu tidak hanya menghemat uang belanja, tapi juga menghemat tenaga karena tidak perlu repot membersihkan sisa-sisa makanan yang menumpuk di dapur setelah perayaan usai. Tradisi baju baru memang seru dan bikin foto keluarga terlihat kompak, tapi jangan sampai kita terjebak harus punya seragam yang desainnya terlalu heboh atau sangat spesifik tema tertentu. Masalah utamanya adalah baju model begini biasanya hanya punya masa pakai yang sangat singkat. Setelah dipakai beberapa jam untuk salat Id dan sesi foto keluarga, baju tersebut seringkali hanya berakhir nongkrong di lemari karena modelnya terlalu mencolok atau kurang nyaman untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Pikirkan kembali berapa biaya yang dikeluarkan untuk menjahit atau membeli seragam satu keluarga besar. Uang yang menguap hanya untuk tampil serasi selama 1 hari itu sebenarnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Kalau memang ingin seragaman, pilih warna yang netral atau model yang lebih casual. Dengan begitu, setelah euforia lebaran selesai, baju itu masih layak dan pantas dipakai untuk acara kondangan, ke kantor, atau sekadar pergi jalan-jalan tanpa terlihat berlebihan. Coba bayangkan, berapa banyak pakaian di lemari kita yang akhirnya cuman jadi saksi bisu hari raya tahun lalu. Membeli baju yang hanya bagus untuk difoto, tapi tidak nyaman atau terlalu mencolok untuk aktivitas harian adalah bentuk pemborosan yang paling halus. Kita seringkali tergiur tren sesaat yang sebenarnya tidak mencerminkan gaya personal kita yang sesungguhnya, hanya karena ingin terlihat kompak di media sosial. Peralihan strategi dari baju seragam yang fancy ke pakaian yang fungsional akan sangat menyelamatkan dompetmu. Kalau memang ingin tampil serasi, kamu cukup menentukan satu palet warna yang senada saja. Dengan begitu, setiap anggota keluarga tetap bisa membeli model baju yang memang mereka sukai dan pasti akan mereka pakai lagi berkali-kali setelah lebaran usai, sehingga uang yang dikeluarkan tidak terbuang percuma. Meja tamu di rumah kita itu fungsinya untuk menyambut kerabat, bukan sebagai etalase toko roti atau swalayan. Seringkali kita merasa ada tekanan sosial yang mengharuskan kita menyajikan 10-15 jenis kue kering berbeda agar terlihat mewah dan siap menerima tamu. Padahal, jika kita perhatikan polanya, tamu biasanya hanya akan mengincar 1 atau 2 jenis kue legendaris seperti nastar atau kastengel saja. Sementara kue-kue lainnya hanya jadi pelengkap visual yang jarang disentuh. Masalah muncul saat hari raya sudah lewat seminggu. Kue-kue pelengkap yang cuman buat pajangan itu mulai masuk angin, melempem, atau teksturnya berubah karena toplesnya terlalu sering dibuka tutup. Akhirnya,
Camilan mahal tersebut berakhir di tempat sampah atau dibiarkan berdebu di pojok meja. Daripada memaksakan kuantitas, lebih baik fokus pada 2 atau 3 jenis kue berkualitas premium yang rasanya benar-benar juara. Itu jauh lebih berkesan bagi tamu dan tentu saja lebih ramah bagi anggaran belanja bulananmu. Sebenarnya, kunci dari suguhan lebaran yang berkesan itu bukan terletak pada seberapa penuh meja tamu kita dengan berbagai macam toples. Seringkali, saking banyaknya pilihan, tamu malah bingung mau mencicipi yang mana, atau malah merasa sungkan untuk membuka toples yang masih tersegel rapi. Memaksakan diri membeli semua jenis kue hanya karena takut dianggap kurang siap, menerima tamu adalah jebakan gengsi yang harus kita hindari mulai sekarang. Cobalah untuk lebih selektif dan fokus pada kualitas daripada sekadar mengejar variasi. Menyediakan 2 atau 3 jenis kue favorit yang rasanya benar-benar otentik jauh lebih dihargai daripada menyajikan 10 jenis kue yang rasanya standar atau cuman menang di tampilan stoplesnya saja. Dengan begini, kamu nggak perlu pusing melihat tumpukan sisa kue yang melempem setelah lebaran usai, dan anggaran belanja dapurmu pun bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Memberi salam tempel atau angpao memang sudah menjadi tradisi manis untuk berbagi kebahagiaan dengan keponakan dan saudara kecil di kampung halaman. Namun, jangan sampai semangat berbagi ini justru membuat kita memaksakan diri menukar uang dalam jumlah besar. Apalagi kalau sampai harus menggunakan jasa calo di pinggir jalan yang mematok potongan harga tinggi. Fenomena ini seringkali dipicu oleh keinginan untuk terlihat paling dermawan atau sukses di mata keluarga besar, padahal kondisi keuangan kita sebenarnya sedang pas-pasan. Ingatlah bahwa esensi dari angpao adalah simbol kasih sayang dan doa, bukan ajang pamer nominal atau pamer tumpukan uang kertas yang masih licin. Anak-anak kecil sebenarnya jauh lebih senang dengan perhatian, pelukan, dan kehadiran kita di tengah mereka, daripada sekadar angka di dalam amplop. Berikanlah sesuai dengan kemampuan finansialmu saat ini tanpa perlu merasa kecil hati. Jangan sampai setelah euforia bagi-bagi uang selesai, kamu justru kebingungan membayar tagihan listrik atau cicilan di bulan berikutnya hanya karena mengejar gengsi sesaat. Anak-anak atau keponakan kita sebenarnya lebih merindukan momen bermain bersama, candaan, dan perhatian tulus kita sebagai saudara yang jarang mereka temui. Mereka mungkin akan senang saat menerima amplop, tapi kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa menit saja. Kenangan yang akan mereka bawa hingga dewasa justru adalah bagaimana hangatnya suasana kumpul keluarga, bukan seberapa tebal uang yang kita berikan di hari raya tersebut. Jadi, berhentilah merasa bersalah kalau nominal angpao kamu tidak sebesar saudara yang lain. Jangan sampai kita yang merasa pusing 7 keliling saat harus membayar tagihan bulan depan hanya karena memaksakan diri tampil wah di depan mereka. Fokuslah pada kualitas pertemuan, karena kebahagiaan sejati saat lebaran tidak bisa diukur dengan angka-angka yang keluar dari dompet kita. Entah kenapa, setiap kali mendekati lebaran, rasanya semua sudut rumah mendadak minta diperbarui. Kita seolah merasa wajib mengganti gorden lama dengan yang lebih mewah, membeli karpet baru yang lebih empuk, sampai mengecat ulang seluruh tembok rumah agar terlihat segar. Fenomena lapar mata ini seringkali dipicu oleh iklan furnitur yang masif atau sekadar melihat postingan estetik orang lain di media sosial, sehingga kita merasa rumah kita yang sekarang sudah tidak layak lagi. Padahal, jika dipikirkan dengan logika yang jernih, rumah kita sebenarnya masih sangat nyaman dan fungsional. Membeli dekorasi rumah secara impulsif hanya untuk menyambut tamu yang datang selama beberapa jam adalah bentuk pengeluaran yang sangat boros. Seringkali setelah tamu pulang dan euforia lebaran hilang, kita baru tersadar kalau barang-barang baru tersebut sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Sementara saldo tabungan sudah berkurang drastis tanpa kita sadari. Sebenarnya, kunci rumah yang terasa baru saat lebaran itu bukan terletak pada barang-barang yang baru dibeli dari toko. Kamu bisa menciptakan suasana yang jauh lebih segar hanya dengan sedikit kreativitas, seperti menata ulang posisi sofa, mengganti arah meja makan, atau sekadar menambahkan beberapa tanaman hias di sudut ruangan. Sentuhan kecil seperti ini seringkali memberikan dampak visual yang luar biasa tanpa harus menguras saldo tabungan sama sekali. Ingat, rumahmu adalah tempat untuk berbagi cerita dan kehangatan, bukan sebuah showroom furniture
yang harus selalu mengikuti tren terbaru. Fokuslah pada kebersihan dan kenyamanan bagi tamu yang datang berkunjung. Dengan suasana yang bersih dan tertata rapi, tamu akan merasa jauh lebih betah daripada berada di ruangan penuh barang mewah, namun terasa kaku dan tidak personal. Memasak opor ayam, rendang daging, sambal goreng ati, hingga menyediakan bakso dan siomay dalam satu waktu sekaligus adalah resep jitu untuk kelelahan fisik dan boros luar biasa. Kita sering merasa harus menyajikan prasmanan lengkap ala catering pernikahan supaya tidak dianggap pelit oleh tamu. Padahal, kapasitas perut tamu kita itu terbatas, apalagi jika mereka sudah berkunjung ke beberapa rumah sebelumnya. Mereka biasanya hanya akan mencicipi sedikit dari setiap hidangan. Risiko terbesar dari menyajikan terlalu banyak menu adalah makanan yang tersisa banyak dan akhirnya cepat basi karena tidak segera habis. Membuang makanan di hari raya tentu menjadi hal yang sangat disayangkan, baik dari sisi agama maupun finansial. Daripada memaksakan semua jenis masakan ada di meja, lebih baik pilih 1 atau 2 menu andalan yang memang menjadi ciri khas atau keahlian keluargamu. Hidangan yang dimasak dengan hati dan rasa yang konsisten akan jauh lebih membekas di ingatan tamu daripada belasan menu yang rasanya biasa-biasa saja. Pikirkan kembali betapa lelahnya kamu jika harus menyiapkan 10 jenis hidangan sekaligus di dapur. Alih-alih menikmati momen lebaran untuk berbincang santai dengan keluarga besar, kamu justru akan menghabiskan sebagian besar waktumu hanya untuk mencuci piring dan memanaskan sisa makanan yang tidak habis. Fokus pada 1 atau 2 menu andalan yang paling banyak dicari adalah strategi cerdas untuk menjaga energi dan juga kewarasan dompetmu di hari raya. 1 menu yang dimasak dengan bumbu yang medok dan rasa yang konsisten akan jauh lebih dihargai dan dibicarakan oleh tamu sebagai ciri khas rumahmu. Dengan menyederhanakan menu, kamu tidak hanya menghemat biaya belanja bahan baku yang harganya sedang melambung tinggi, tapi juga memastikan tidak ada makanan yang terbuang sia-sia ke tempat sampah. Ingat, esensi makan bersama adalah kebersamaan, bukan pamer seberapa lengkap isi meja makanmu. Ada tren yang cukup mengkhawatirkan belakangan ini, di mana orang bela-belain mencicil atau mengganti HP baru tepat sebelum mudik hanya supaya hasil foto lebarannya terlihat estetik dan jernih. Ini adalah jebakan finansial yang paling mahal dan seringkali tidak disadari dampaknya jangka panjang. Nilai sebuah gadget itu turun sangat cepat, dan jika kamu membelinya dengan cara berutang, beban bunga cicilannya akan terus menghantui setiap bulan, bahkan setelah euforia. Lebaran itu hilang sepenuhnya dari ingatan. Jangan sampai hanya demi 1 atau 2 postingan di Instagram atau TikTok, kamu harus mengorbankan stabilitas keuanganmu selama setahun ke depan. Kamera ponsel yang kamu miliki saat ini sebenarnya sudah lebih dari cukup jika kamu mau sedikit belajar teknik pencahayaan atau cara editing yang simple. Fokuslah pada momen yang kamu tangkap, bukan pada alat apa yang kamu gunakan. Karena kenangan yang tulus jauh lebih berharga daripada resolusi kamera yang tinggi, namun didapat dari hasil memaksakan diri. Coba bayangkan, berapa banyak orang yang merasa stres justru di hari raya karena memikirkan tagihan cicilan gadget yang baru saja mereka beli. Padahal, esensi dari dokumentasi Lebaran adalah mengabadikan kehangatan keluarga, bukan pamer spesifikasi kamera terbaru. Optimalkan saja perangkat yang kamu miliki sekarang, bersihkan lensanya, dan cari sudut pengambilan gambar yang pas dengan cahaya alami. Hasilnya tidak akan kalah bagus dan jauh lebih bermakna karena tidak dibarengi rasa cemas soal utang. Belajar sedikit teknik editing dasar atau menggunakan aplikasi gratisan sudah lebih dari cukup untuk membuat fotomu terlihat estetik. Jangan biarkan gengsi digital ini merusak ketenangan finansialmu setelah hari raya usai. Ingat, foto yang paling indah adalah foto yang diambil saat hati kita sedang tenang, bukan saat kita sedang dikejar-kejar bunga cicilan yang tidak perlu. Saat momen mudik atau arus balik tiba, kita sering merasa memikul beban moral untuk membawa oleh-oleh bagi semua orang, mulai dari tetangga satu RT, teman kantor, hingga kenalan jauh. Niat berbagi memang sangat mulia, tapi kalau jumlahnya mencapai puluhan kantong, biaya oleh-oleh ini bisa membengkak drastis bahkan melampaui biaya transportasi mudikmu sendiri. Seringkali kita kalap membeli barang atau makanan khas daerah
hanya karena takut dianggap sombong atau tidak ingat pada teman. Padahal, memaksakan diri membeli buah tangan untuk semua orang adalah bentuk pengeluaran impulsif yang kurang bijak. Pilihlah dengan bijak siapa saja orang-orang terdekat yang benar-benar perlu kamu beri tanda mata sebagai bentuk perhatian. Sisanya, cukup bawa cerita perjalanan yang seru dan senyuman yang tulus saat kembali bertemu. Orang-orang yang tulus berteman denganmu tidak akan menghitung seberapa besar atau banyak oleh-oleh yang kamu bawa, melainkan menghargai keselamatanmu kembali dari perjalanan. Berbagi itu memang indah, tapi berbagi sampai menyiksa diri sendiri itu yang perlu dikoreksi. Kita harus mulai belajar bahwa nilai sebuah pemberian tidak selalu dilihat dari harganya, melainkan dari ketulusan dan ketepatan sasaran. Jangan sampai kamu pulang mudik dengan membawa banyak kardus oleh-oleh, tapi sesampainya di rumah kamu, justru kebingungan untuk membeli kebutuhan pokok karena uang operasionalmu habis tersedot untuk belanja buah tangan yang sebenarnya tidak terlalu diharapkan oleh orang lain. Berbagilah kepada orang-orang terdekat yang memang selama ini selalu ada untukmu. Memberikan sesuatu yang kecil namun personal jauh lebih bermakna daripada memberikan barang seragam dalam jumlah banyak hanya demi menggugurkan kewajiban sosial. Dengan bersikap selektif, kamu tidak hanya menjaga kesehatan keuanganmu, tetapi juga belajar untuk lebih menghargai setiap pengeluaran, agar tetap memiliki nilai manfaat yang nyata bagi si penerima. Minggu terakhir, Ramadan biasanya menjadi tantangan terberat bagi dompet karena penuh dengan undangan buka puasa bersama atau bukber yang datang bertubi-tubi. Dari teman SD sampai rekan kerja, semuanya seolah ingin berkumpul di restoran yang harganya kadang tidak masuk akal untuk seporsi makanan. Kalau diikuti semua, tanpa sadar dana darurat atau bahkan uang THR, kita bisa habis sebelum hari raya tiba. Hanya untuk membayar biaya makan yang sebenarnya porsinya pun seringkali tidak sebanding dengan harganya. Belum lagi jika kita menghitung biaya tambahan seperti parkir, bensin, atau jajan setelah makan besar, yang biasanya ikut menyertai acara bukber tersebut. Memilih acara bukber yang benar-benar berkualitas untuk silaturahmi adalah kunci agar kamu tidak boncos di akhir bulan. Kamu tidak perlu merasa tidak enak hati untuk menolak 1 atau 2 undangan jika memang jadwalnya sudah terlalu padat atau anggarannya sudah melewati batas. Silaturahmi yang tulus tidak harus selalu dilakukan di meja makan restoran mahal. Inti dari semua undangan pertemuan itu sebenarnya adalah tentang kualitas obrolan, bukan seberapa mewah tempat makannya. Jangan sampai kamu terjebak dalam gaya hidup maraton bukber yang hanya menyisakan rasa lelah dan dompet yang kering di akhir Ramadan. Seringkali kita hanya datang demi formalitas atau sekadar takut dianggap tidak setia kawan, padahal momen tersebut justru tidak memberikan kedekatan emosional yang berarti. Beranilah untuk berkata tidak pada undangan yang sekiranya hanya akan menguras energi dan finansialmu secara berlebihan. Fokuslah pada 1 atau 2 acara yang benar-benar kamu nantikan, di mana kamu bisa benar-benar bertukar cerita secara mendalam. Dengan membatasi agenda keluar rumah, kamu juga punya lebih banyak waktu untuk beristirahat dan menyiapkan fisik menjelang hari raya yang sesungguhnya. Memaksakan mudik dengan fasilitas yang melebihi kemampuan, seperti membeli tiket pesawat kelas bisnis di saat harga sedang melambung tinggi atau menyewa mobil mewah demi terlihat sukses di kampung halaman, adalah kesalahan finansial yang sangat fatal. Banyak orang rela berutang atau menggunakan seluruh tabungan hanya untuk membangun citra orang kota yang berhasil di depan tetangga dan kerabat. Padahal, gengsi itu adalah barang mahal yang sama sekali tidak memiliki nilai investasi bagi masa depanmu. Ingatlah bahwa tujuan utama pulang ke kampung halaman adalah untuk bersimpuh di kaki orang tua dan menyambung silaturahmi dengan keluarga, bukan untuk memamerkan jenis kendaraan apa yang kita parkir di depan rumah mereka. Mudiklah dengan cara yang paling masuk akal sesuai dengan budget yang kamu miliki saat ini. Yang ditunggu oleh orang-orang tercinta di rumah adalah kehadiranmu dalam keadaan sehat dan bahagia, bukan beban pikiran karena harus memikirkan cara membayar biaya perjalanan yang dipaksakan. Seringkali kita lupa bahwa perjalanan pulang ke kampung halaman adalah sebuah perjalanan hati, bukan perjalanan unjuk gigi. Jika kamu memaksakan diri menggunakan transportasi yang mahal hanya demi pujian sesaat, maka rasa bangga itu akan cepat menguap begitu kamu kembali ke perantauan dan melihat saldo rekening yang kritis.
Jangan biarkan standar sukses orang lain mendikte bagaimana cara kamu pulang, karena setiap orang memiliki perjuangan dan kondisi finansial yang berbeda-beda. Pilihlah moda transportasi yang paling aman dan nyaman bagi kantongmu, tanpa perlu merasa minder jika hanya bisa naik bus atau kereta ekonomi. Kebahagiaan saat melihat senyum orang tua di depan pintu rumah jauh lebih berharga daripada semua fasilitas mewah yang kamu bayar dengan cara memaksakan diri. Pada akhirnya, yang akan diingat adalah pelukan hangat dan obrolan di meja makan, bukan merek mobil atau kelas tiket yang kamu gunakan untuk sampai ke sana. Intinya, merayakan Lebaran itu adalah tentang merayakan kemenangan melawan hawa nafsu selama sebulan penuh, bukan justru menjadi ajang untuk memanjakan nafsu belanja dan gengsi yang tak ada habisnya. Dengan mulai mengerem 10 hal yang sudah kita bahas tadi, kamu sedang memberikan hadiah terbaik untuk dirimu sendiri, yaitu ketenangan finansial setelah hari raya usai. Hidupmu tidak akan berakhir di hari Lebaran saja. Masih ada tagihan rutin, biaya sekolah anak, dan berbagai kebutuhan masa depan yang jauh lebih penting untuk diprioritaskan daripada sekadar terlihat mewah di mata orang lain. Jadi, mulailah berdamai dengan keadaan dan belajarlah untuk berkata cukup pada hal-hal yang sifatnya hanya pajangan atau ego sesaat. Rayakanlah hari kemenangan dengan hati yang lapang, pikiran yang tenang, dan dompet yang tetap sehat. Dengan begitu, makna Lebaran yang sesungguhnya, yaitu kembali ke kesucian dan rasa syukur, tetap bisa kamu rasakan sepenuhnya tanpa harus dibayangi rasa cemas akan kondisi keuangan di bulan-bulan berikutnya. Kalau kamu merasa tips ini menyelamatkan isi dompetmu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kita bisa terus berbagi strategi cerdas mengelola keuangan harian. Klik juga tombol like sebagai tanda kamu siap Lebaran tanpa boncos, dan bagikan video ini ke grup keluarga atau teman kantor yang biasanya paling hobi kalap belanja. Yuk, diskusi di kolom komentar. Pengeluaran mana yang menurutmu paling sulit untuk direm? Mari kita saling mengingatkan agar keuangan kita tetap sehat setelah hari raya.